Berikutnya distribusi Poisson. Ini adalah contoh soalnya. Suatu perusahaan swasta menyatakan bahwa mereka menerima rata-rata 6 telepon masuk per hari. Nah, lihat ada kata per hari. Ini berarti waktu, sehingga distribusi Poisson ini biasanya ditandai dengan adanya keterangan waktu. Oke, lihat soal A. Peluang bahwa pada suatu hari tidak ada telepon yang masuk. Maka tidak ada telepon yang masuk. Maka P, X sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke dalam SPSS. Di sini klik variable view, kemudian misalkan buat aja X, kemudian enter. Nah, di sini kita buat 0. Lalu data view, di sini kita buat 0 karena soalnya tadi peluang bahwa pada suatu hari tidak ada telepon yang masuk, berarti 0. Klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini dihapus dulu. Ini kita buat hasil dari X. Setelah itu klik PDF. Lalu klik PDF Poisson. Kenapa kita pilih PDF? Oke, jangan lupa klik 2 kali supaya muncul di sini ya. Kenapa kita pilih PDF? Karena dia meminta peluangnya itu tepat satu, yaitu tepat memiliki satu peluang, karena peluang bahwa pada suatu hari tidak ada telepon yang masuk berarti dia memiliki satu peluang. Makanya kita pilih PDF. Nah, pada tanda tanya pertama kita isikan nilai X. Untuk tanda tanya kedua kita isikan nilai rata-ratanya. Ada 6 tadi kan. Kemudian klik OK. Nah, muncul hasilnya. Oke, kita buat dulu di variable view. Di sini desimalnya kita buat 6 angka di belakang koma ya. Kemudian klik data view lagi. Nah, di sini muncul hasil dari probability-nya. Kemudian untuk soal yang B, peluang telepon masuk paling banyak 6 kali. Paling banyak 6 kali berarti lebih dari 6 kali itu tidak boleh. Tapi kurang dari 6 itu boleh, sehingga persamaannya P, X lebih kecil sama dengan 6. Oke, tinggal dimasukin ke sini. Klik variable view. Misalnya di sini kita buat Y. Enter. Di sini isikan 0. Klik data view lagi. Nah, di sini kita isikan angka tadi soalnya bahwa paling banyak 6 kali. Maka kita tuliskan 6. Klik transform, kemudian compute variable. Lalu di sini dihapus dulu. Ini hasil, kita buat hasil Y. Nah, di sini kita pilihnya itu CDF. Nah, lalu CDF yang Poisson, mana dia? CDF Poisson, ini dia. Kenapa CDF? Karena sebanyak-banyaknya paling banyak itu 6, berarti ada lebih dari satu peluang, makanya pakai yang CDF karena dia kumulatif kan. Untuk tanda tanya pertama kita buat Y, isikan, kemudian tanda tanya kedua kita buat rata-ratanya yaitu 6.
lalu klik OK. Nah, di sini muncul untuk hasilnya, klik variable view, lalu desimalnya kita ganti jadi 6 angka di belakang koma, enter, kemudian data view, lalu di sini hasilnya. Nah, kelihatan hasilnya untuk hasil yang B. Bagaimana caranya dengan Excel? Kita bisa menggunakan Excel. Ini. Nah, pertama kalian buat aja dulu tabelnya untuk memudahkan. Kalian buat aja seperti ini. Rata-ratanya kita tadi udah tahu dari soal ada 6. Kemudian untuk soal yang A itu X-nya sama dengan 0. Dan untuk soal yang B itu X-nya 6 karena dia di soal paling banyak 6 kali. Berarti kecil sama dengan 6. Probabilitasnya kita buat di sini, klik formula, kemudian insert function. Pertama kalian harus klik di kotak kosong probability ini ya. Kemudian klik insert function, kemudian di sini pilih statistical, kemudian di sini kita pilih Poisson distribution. Nah, ini ada Poisson distribution, lalu OK. Di sini X-nya untuk soal yang A itu 0, nilai rata-rata atau min itu 6. Kemudian apakah dia kumulatif atau tidak? Karena dia tepat memiliki satu peluang, maka dia tidak kumulatif. Maka di sini kita buat false. Lalu klik OK. Kemudian untuk soal yang B, klik insert function, pilih statistika, lalu di sini klik Poisson distribution. Ini mana dia? Poisson distribution. Nah, klik OK. Lalu X-nya kita isikan 6. Rata-ratanya 6. Dan apakah dia kumulatif? Ya, kumulatif karena dia memiliki lebih dari satu peluang. Kemudian kita klik true. Klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat probability-nya. Nah, nanti untuk di laporan kalian tinggal snipping aja. Snipping tools. Tapi sebelum di snipping itu kalian harus snipping sekalian sama rumusnya ya. Jadi nanti kalian klik ini, kalian perlihatin sama rumusnya. Nanti kalian buat tabelnya satu-satu aja dulu biar bisa kelihatan rumusnya. Kayak gini nanti ya, dipindahin ke laporan. Untuk yang ini kalian bisa snipping juga hasilnya. Kalian snipping aja ini, misalnya ini yang A, terus snipping gini aja udah boleh. Ini contohnya itu seperti ini. Nah, di sini ada yang untuk penyelesaian soal nomor 1 yaitu A. Nah, dari sini output dari SPSS, ini output dari Excel. Jangan lupa nampain rumusnya ya. Kemudian di sini ada interpretasinya. Berdasarkan output di atas, peluang tepat 3 orang diterima sebagai pegawai di suatu perusahaan adalah sebanyak 0,005 nih ya. Oke. Kemudian untuk yang lainnya juga kayak gitu ya. Kemudian di sini untuk yang Poisson juga gitu, nanti hasil dari SPSS-nya di snipping, hasil dari Excel-nya juga di snipping, kemudian buat interpretasinya. Oke, gitu aja. Oh ya, untuk di laporan seperti biasa ada cover soal